Di balik dinding-dinding istana yang dingin, jaringan politik mulai terbongkar satu persatu. Strategi rahasia yang dirancang dengan rapih oleh SBY dan AHY ternyata bukan hanya gagal, tapi juga berbalik menghantam mereka dengan cara paling memalukan. Dan saat rakyat mulai mempertanyakan siapa dalang sebenarnya di balik fitnah ijazah Jokowi dan Gibran, jawaban itu membuat publik terpaku. Semua jejak mengarah ke Partai Demokrat. Ketegangan meningkat ketika SBY dikabarkan jatuh pingsan setelah membaca laporan intelijen terakhir. Laporan yang membongkar seluruh strategi politiknya selama ini. Dan di tengah kekacauan itu, Gibran berdiri terpukul namun tegar. Tak menyangka bahwa sahabat yang ia hormati justru merancang skenario untuk menyingkirkannya dari kursi wakil presiden. Sementara itu, kubu Roy Suryo panik dan saling serang, mencoba menutup jejak pendanaan yang akhirnya terbuka ke publik. Di luar sana, para purnawirawan mulai menyusun langkah baru, mencoba menunggangi kekacauan untuk meluncurkan wacana pemakzulan. Dan inilah titik paling kritis, ketika Prabowo akhirnya memutuskan untuk mencabut satu persatu pengaruh lama yang menghalangi jalannya pemerintahan, dimulai dari pencopotan AHY secara tidak hormat. Kini, pertanyaannya hanya satu. Siapa yang akan tumbang berikutnya? Intrik semakin dalam, pengkhianatan semakin nyata, dan permainan kekuasaan telah memasuki babak yang tidak lagi mengenal kata ampun. Ruang rapat kabinet siang itu terasa berbeda. Lampu-lampu kristal yang biasanya memantulkan aura hangat kini tampak dingin, seolah tahu bahwa ada badai besar yang sedang menunggu untuk meledak. Para menteri duduk tegak, saling melirik tanpa suara, menahan napas di tengah ketegangan yang menggantung pekat. Prabowo memasuki ruangan dengan langkah berat, sorot matanya tajam dan penuh beban. Suasana seketika membeku, tak ada sapaan, tak ada senyum. Hanya suara kursi berderak ketika Prabowo duduk di kursi ujung meja bundar. Di depannya terdapat sebuah map hitam tebal, tertutup rapat dengan segel negara. Semua orang tahu, jika presiden membawa map bersampul seperti itu, berarti ada sesuatu yang sangat serius, bahkan mungkin berbahaya. AHY yang duduk di sisi kanan ruangan tampak gelisah. Tangannya meremas pena, bibirnya bergetar tipis. Ia mencoba tampak tenang, namun sorot matanya menunjukkan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Ada desas-desus bahwa presiden akan mencopot salah satu menteri hari ini, dan entah mengapa, semua tatapan seolah tertuju padanya. Prabowo membuka map itu perlahan. Suara kertas bergesekan terdengar lebih keras dari biasanya, seperti gong yang menandai awal sebuah perang. Para menteri mulai menelan ludah, menunggu apa yang akan keluar dari mulut presiden. Namun Prabowo belum berbicara. Ia hanya menatap dokumen-dokumen itu dengan wajah mengeras. Sebuah ketukan pelan terdengar di pintu. Kepala BIN masuk membawa setumpuk dokumen tambahan, wajahnya serius dan tegang. Ia menyerahkan berkas itu langsung ke tangan presiden tanpa sepatah kata pun, lalu mundur dan menutup pintu kembali. Ruangan kembali sunyi, kali ini lebih mencekam. Prabowo mengambil nafas dalam, lalu menatap seluruh ruangan. Hari ini, katanya dengan suara berat, kita menghadapi masalah besar. Masalah yang menyentuh integritas negara. Para menteri saling pandang. Kata, integritas, jarang digunakan secara frontal seperti itu. Jika presiden memakainya, artinya ada pengkhianatan di dalam lingkaran sendiri. AHY menunduk, dadanya naik turun cepat. Ia tahu ada yang salah. Ia tahu rencana yang selama ini ia dan orang-orang tertentu bangun mulai retak. Namun ia tetap diam, mencoba menyelamatkan diri melalui ketenangan palsu. Prabowo kemudian meletakkan satu lembar dokumen di atas meja. Tertulis di sana, laporan khusus operasi gelap fitnah ijazah, Roy Suryo Ces. Beberapa menteri terkejut, ada yang spontan menutup mulut. Mereka tak menyangka presiden akan membuka kasus ini langsung di meja kabinet. Bukan hanya fitnah, lanjut Prabowo, tapi operasi politik terselubung yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya menjaga stabilitas pemerintahan. Ia menatap satu persatu menteri di ruangan itu, seolah mencari siapa yang paling takut. Namun ketika tatapannya berhenti pada AHY, ruangan terasa semakin menyempit. Di luar gedung,
suara helikopter dan langkah pasukan pengamanan terdengar samar. Semua itu menambah suasana seolah negara sedang berada pada ambang krisis. Para menteri mulai sadar, ini bukan rapat biasa. Ini adalah momentum yang akan menentukan siapa yang tetap berdiri, dan siapa yang akan dihabisi oleh kebenaran. Dan tepat ketika ketegangan mencapai puncaknya, Prabowo menutup map itu dengan keras. Hari ini, katanya, kita mulai membuka satu persatu dalang di balik pengkhianatan ini. Ruangan terdiam membatu, tak ada yang berani berkedip. Sementara itu, jauh di sudut ruangan, Gibran duduk diam dengan wajah muram. Ia belum tahu bahwa badai yang akan menghantam istana ini akan menyeret nama sahabat politiknya sendiri, AHY, sebagai dalang utama. Ia belum tahu, tapi sebentar lagi semuanya akan berubah. Prabowo membuka kembali map hitam itu, namun kali ini ia tidak hanya menatapnya, ia mengangkat lembar demi lembar, menunjukkan bukti yang membuat seluruh ruangan terasa sesak. Di layar besar yang tiba-tiba menyala, muncul rekaman CCTV sebuah lobi hotel mewah. Terlihat Roy Suryo bertemu dengan dua orang bersetelan biru gelap. Para menteri tertegun, warna itu terlalu identik untuk disalahartikan. Kepala BIN maju selangkah dan menekan tombol. Rekaman berikutnya memperlihatkan percakapan samar antara dua laki-laki yang wajahnya disamarkan, namun suara mereka jelas menyebut kata-kata seperti serangan opini, ijazah, dan lengserkan Gibran. Gibran yang duduk di sudut ruangan langsung menegakkan tubuhnya, matanya membesar. Ia tidak menyangka bahwa fitnah yang menyeret nama ayahnya ternyata merupakan bagian dari rencana yang jauh lebih gelap. AHY menutup mata sejenak, seolah sedang menahan badai di dalam dadanya. Wajahnya pucat. Ia tahu rekaman itu bukan rekayasa. Ia tahu siapa dua orang bersetelan biru itu. Namun ia tetap duduk diam, membiarkan waktu menggulungnya seperti ombak besar yang tak bisa ia hindari. Prabowo lalu mengangkat sebuah flash disk kecil dari dalam map. Ini, katanya tegas, berisi komunikasi terenkripsi antara Roy Suryo dan beberapa tokoh di luar pemerintah. Ia menatap AHY, termasuk seorang pejabat tinggi yang duduk di ruangan ini. Para menteri terperanjat, kepala beberapa orang refleks menoleh ke arah AHY tanpa sadar. Suara gesekan kursi pelan terdengar. Bukti-bukti itu mulai terasa seperti petir yang menyambar bergerak mendekat, hanya menunggu titik ledak terakhir. Di layar muncul grafik aliran dana, berpindah dari rekening sebuah yayasan politik menuju rekening tim Roy Suryo Ces. Nominalnya tidak kecil, semua terjadi 2 minggu sebelum fitnah ijazah Jokowi dan Gibran meledak di publik. Gibran menelan ludah, ia merasa seperti dunia runtuh di sekelilingnya. Fitnah itu menyakiti keluarganya, mencoreng nama ayahnya, dan hampir menggoyahkan posisinya. Kini ia melihat bukti bahwa semua itu bukan serangan liar, tapi operasi politik yang dirancang dengan sumber daya dan dukungan besar. Prabowo memandang seluruh ruangan dengan tatapan yang tidak bisa dilupakan. Negara ini pernah diguncang oleh fitnah dan kebohongan. Saya tidak akan membiarkan itu terulang lagi. Tidak pada era saya. Nada suaranya penuh kemarahan yang tertahan, seperti singa tua yang siap menerkam siapapun yang merongrong teritorinya. Kepala BIN lalu mengeluarkan dokumen tambahan, chat grup internal sebuah partai yang berisi instruksi penyebaran narasi fitnah. Kata-kata, kita harus lemahkan Gibran, terpampang besar di layar. Beberapa menteri menutup mulutnya dengan tangan, tak percaya bahwa intrik sekotor ini terjadi di pusat kekuasaan. AHY menggigil halus. Sorot mata Prabowo tak pernah berpindah. Anda, kata Prabowo perlahan, tahu tentang operasi ini atau tidak? Kalimat itu seperti bom yang dijatuhkan di tengah hening. Semua menunggu jawaban, namun AHY terdiam, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dan tepat ketika suasana mencapai titik pecah, Prabowo berdiri. Mulai hari ini, katanya lantang, kita akan telusuri siapa dalang sebenarnya. Bila perlu sampai ke akar, meski akar itu ada di dalam rumah sendiri. Ruangan berguncang, bukan oleh gempa, tapi oleh kenyataan bahwa badai politik paling besar dalam 1 dekade baru saja dimulai. Setelah Prabowo meninggalkan ruangan kabinet, suasana tak langsung mencair. Para menteri saling memandang dengan pandangan penuh was-was, seolah baru saja menyaksikan pintu menuju badai besar terbuka lebar. Kepala BIN mengikuti presiden keluar dengan berkas yang masih menumpuk, menandai bahwa penyelidikan belum selesai. Namun satu fakta sudah jelas, arah kecurigaan kini tertuju pada Partai Demokrat. Dalam hitungan menit, berita bocor ke media, ada partai besar diduga terlibat operasi fitnah ijazah.
Meskipun belum disebutkan secara resmi, publik sudah menebak. Telepon di markas Demokrat berdering tak henti. Para petinggi panik, membentuk rapat darurat tertutup. Sementara itu, AHY duduk di kursinya, terpaku. Ia menyadari bahwa gelombang pertama dari badai ini baru saja menghantam dinding pertahanan mereka. Di layar rapat internal Demokrat, seorang kader senior melaporkan bahwa beberapa dokumen penting telah disita aparat untuk penyelidikan. Ada yang menyebut bahwa percakapan grup internal sudah bocor ke istana. Bahkan ada kabar bahwa aliran dana yang dipakai untuk membiayai operasi propaganda telah terlacak hingga bendahara partai. Panik mulai menyelimuti ruangan itu seperti kabut yang menelan semua harapan. Di sudut ruangan, SBY duduk dengan wajah tegang. Ia tidak menyangka bahwa rencana yang awalnya dianggap aman kini berbalik menyerang mereka dengan brutal. Ia tak banyak bicara, hanya mengetukkan jarinya di meja, menunggu laporan dari anak buahnya. Namun setiap laporan justru membuat suasana semakin berat, bukti-bukti yang ditemukan terlalu detail, terlalu rapi, dan terlalu kuat untuk dibantah. Sementara itu, di istana, Prabowo dan Kepala BIN memperluas penyelidikan. Di layar besar ruang situasi, muncul diagram jaringan komunikasi Roy Suryo Ces. Beberapa titik mengarah jelas ke lingkaran Demokrat. Salah satu pejabat BIN memberanikan diri berkata, "Pak Presiden, rantai ini hampir pasti mengarah ke AHY." Prabowo diam, namun sorot matanya menegaskan bahwa ia sudah lama memahami hal itu. Gibran dipanggil masuk ke ruang situasi. Ia diberi akses melihat apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Ketika diagram itu muncul di depannya, dadanya terasa ditusuk. "Jadi sejak awal, mereka memang ingin menjatuhkan saya," gumamnya lirih. Prabowo menepuk bahunya dengan tegas. "Ini bukan hanya soal kamu, Lan. Ini soal negara." Gibran mengangguk, meski hatinya terasa disayat. Sementara itu di markas Demokrat, beberapa orang mulai saling tuding. Dua petinggi terlibat adu mulut, menuduh satu sama lain yang membocorkan dokumen internal. Suasana kacau. SBY akhirnya berdiri dan berkata dengan suara berat, "Kita harus hadapi ini. Kalau kita salah, kita harus siap menerima konsekuensinya." Kalimat itu membuat ruangan terdiam. Tidak ada lagi yang berani menjawab. AHY menatap ayahnya dalam-dalam. Wajahnya berubah. Ia sadar permainan ini sudah jauh melewati batas. Namun ia tetap berusaha menyangkal semua keterlibatannya, mencoba mempertahankan posisinya. "Ayah, kita masih bisa." "Tidak, Yudhoyono," potong SBY tajam. "Ini sudah terlalu besar." Di istana, Prabowo menerima laporan lanjutan, bukti baru menguatkan keterlibatan orang-orang Demokrat dalam skenario penjatuhan Gibran. "Kita sudah tidak bisa menutup mata lagi," kata Kepala BIN. Prabowo mengangguk pelan, wajahnya tenang, namun tegang seperti busur yang siap dilepaskan. Dan malam itu, tepat sebelum tengah malam, Prabowo menandatangani perintah operasi lanjutan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan sejumlah elit Demokrat. Babak baru dimulai, sebuah babak yang akan menggiring seluruh negeri pada pengungkapan terbesar dalam sejarah politik modern Indonesia. Pukul 3 dini hari, Istana Negara masih menyala terang. Ruang situasi dipenuhi suara ketikan, panggilan radio, dan laporan cepat dari tim investigasi. Di tengah semuanya, Prabowo berdiri tegak menatap layar besar yang menampilkan hasil penggeledahan markas Demokrat. Berkas-berkas digital baru saja diunggah, memo, draft skenario, dan catatan strategi politik. Salah satunya bertuliskan jelas, opsi, Gibran diganti AHY. Kepala BIN mendekati Presiden dengan wajah penuh kewaspadaan. "Pak, ini bukan sekadar wacana. Ada peta jalan lengkap, termasuk momen krisis yang diharapkan, siapa yang memprovokasi, hingga siapa yang menjadi corong media." Prabowo mengerutkan dahi. "Jadi mereka memang mempersiapkan semuanya," gumamnya, nadanya antara marah dan kecewa. Sementara itu, Gibran duduk di kursi samping, memelototi dokumen yang terpampang di layar. Tangannya mengepal kuat, begitu kuat sampai ruas jarinya memutih. Ia merasa seperti ditikam dari belakang oleh orang yang selama ini berdiri satu koalisi dengannya. "Mereka benar-benar ingin singkirkan saya, Pak," katanya dengan suara serak. Prabowo menatapnya, penuh empati namun tetap tegas. "Lan, ini politik, tapi yang ini sudah lewat batas." Dalam salah satu dokumen yang diproyeksikan, terlihat jadwal rapat rahasia antara beberapa elit Demokrat dan seorang konsultan politik asing. Ada catatan kecil di bagian bawah,
target utama, delegitimasi Wapres. Semua orang di ruangan itu terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa skema sebesar ini digarap sedetail itu. Di markas Demokrat, rapat darurat semakin sengit. SBY menatap memo yang sama, kini sudah beredar di antara petinggi partai. Ruangan itu penuh bisik-bisik, ketakutan, dan saling tuduh. Beberapa mencoba menyangkal, beberapa mencoba menyalahkan Roy Suryo sebagai penggerak utama. Namun bukti-bukti digital terlalu telanjang untuk diputarbalikkan. AHY berdiri dari kursinya, wajahnya pucat namun emosinya meledak. Ini sabotase. Ada yang ingin menjebak kita, teriaknya, namun tidak ada yang merespon. Semua sadar bahwa operasi ini tidak mungkin direkayasa oleh pihak lain tanpa campur tangan internal partai. SBY menutup wajahnya dengan kedua tangan, napasnya berat. Ia tak lagi bisa membantah apapun. Di istana, penyidik menemukan rekaman audio yang lebih eksplosif. Suara seorang tokoh Demokrat menyebutkan, setelah Gibran goyah, AHY siap naik. Ada nama-nama media, influencer, dan jaringan yang disiapkan untuk meledakkan isu. Rekaman itu diputar di ruangan. Gibran menunduk, merasakan pengkhianatan menjalar sampai ke tulang. Prabowo akhirnya duduk, sesuatu yang jarang ia lakukan dalam situasi genting. Saya tidak pernah bayangkan, anak-anak bangsa yang saya percayai justru merusak negara dari dalam, katanya perlahan. Ruangan sunyi, tak ada yang berani bicara. Presiden itu tampak bukan hanya marah, tapi juga terluka. Kepala BIN kemudian mengeluarkan sebuah folder merah, bukti bahwa proposal pergantian Wapres telah disiapkan sebagai opsi yang diajukan ke Prabowo, dokumen yang sebenarnya tidak pernah sampai ke meja Presiden, namun tersimpan dalam arsip internal Demokrat. Prabowo memandang dokumen itu lama, seakan mempertimbangkan betapa dalamnya pengkhianatan ini. Dan menjelang fajar, ketika langit Jakarta mulai berubah warna, Prabowo mengeluarkan kalimat yang membuat seluruh tim investigasi berhenti bergerak. Kalau mereka ingin mengganti Wapres, mereka harus berhadapan langsung dengan Presiden. Ini bukan republik mereka, ini Republik Indonesia. Hari itu, sebuah garis besar terbentuk bukan lagi tentang fitnah ijazah, tapi tentang percobaan perebutan kekuasaan yang akan mengubah wajah politik negeri. Pagi itu, setelah semalaman tak tidur, Gibran dipanggil kembali ke ruang kerja Presiden. Cahaya matahari yang masuk lewat jendela besar tak mampu menghangatkan suasana. Wajah Prabowo terlihat keras, namun juga mengandung sesuatu yang jarang terlihat, kekecewaan mendalam. Di meja, tersusun rapi seluruh bukti operasi penjatuhan dirinya, foto, rekaman, memo strategi, hingga skema aliran dana. Gibran menarik napas panjang sebelum duduk. Ia mencoba terlihat tenang, namun sorot matanya penuh luka. "Pak, ini semua terlalu berat," katanya pelan. Prabowo menatapnya tajam. "Lan, kamu harus lihat semuanya. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan." Dengan tangan gemetar, Gibran mengambil satu berkas yang menunjukkan nama AHY tertulis sebagai penerima laporan operasi propaganda. Ketika melihat diagram yang menghubungkan Roy Suryo Ces dengan pihak-pihak internal Demokrat, Gibran membeku. "Saya selalu hormat sama beliau, Pak, saya anggap sahabat, partner," ucapnya lirih. "Tapi ternyata dari awal mereka menargetkan saya." Prabowo mengangguk pelan. "Pengkhianatan paling sakit itu bukan dari lawan, Lan, tapi dari mereka yang duduk di meja yang sama." Gibran menunduk. Ia mengusap wajahnya, berusaha menghapus kalut yang mengaduk pikirannya. "Ini bukan cuma menyerang saya, Pak. Ini menyerang nama ayah saya. Fitnah itu melukai banyak orang," suaranya pecah. Prabowo memandangnya lama. "Itu sebabnya negara harus bertindak. Ini bukan lagi soal pribadi." Di meja, Prabowo memutar rekaman suara seorang elit Demokrat yang menyebutkan secara jelas bahwa Gibran harus dipaksa jatuh agar AHY bisa naik. Gibran menutup mulutnya dengan tangan. Ia tak percaya orang yang dahulu menyalaminya dengan senyum bisa merancang pengkhianatan sedalam ini. "Saya benar-benar tidak menyangka, Pak." Prabowo lalu berdiri dan menepuk bahu Gibran dengan lembut namun penuh tegas. "Kamu harus kuat, Lan. Politik seperti ini ada sejak zaman dulu. Tapi tugas kita adalah meluruskannya." Gibran mengangkat wajahnya, menahan emosi yang hampir pecah. Di mata mudanya, ada amarah, tapi juga keteguhan baru yang mulai tumbuh. Tak lama kemudian, Kepala BIN datang membawa bukti tambahan, pesan pribadi yang dikirimkan salah satu petinggi Demokrat kepada seorang konsultan asing, berisi rencana detail menggiring opini publik untuk menggulingkan Gibran.
Gibran membaca pesan itu dengan rahang mengeras. Jadi selama ini, gumamnya, mereka sama sekali tidak menganggap saya bagian dari mereka. Prabowo menatap pemuda itu, melihat betapa terpukulnya ia. Kamu masih muda, kata Prabowo, tapi mereka takut sama kamu. Bukan karena posisimu, tapi karena potensi yang kamu punya. Kalimat itu membuat Gibran terdiam, menatap Prabowo dengan tatapan baru. Saat semua bukti sudah diperlihatkan, Gibran bersandar pada kursi, memandang langit-langit ruangan yang seolah terasa lebih berat dari biasanya. Saya hanya ingin bekerja, Pak, bukan jadi korban fitnah. Prabowo menatapnya dengan penuh hormat. Karena itu kamu harus tetap berdiri. Negara butuh kamu tetap tegak. Dan ketika Gibran akhirnya berdiri, ia merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Bukan hanya rasa sakit, tetapi tekad. Tekad untuk menghadapi apapun yang akan datang. Di luar ruangan, badai politik terus menguat, namun di dalam hati Gibran, api baru sudah mulai menyala. Ia tidak lagi sekadar korban, ia mulai menjadi simbol perlawanan terhadap intrik kotor yang hendak menjatuhkannya. Pagi yang biasanya tenang di kediaman SBY berubah menjadi kacau begitu kabar penggeledahan kantor Demokrat tiba. Para ajudan berlarian membawa laporan, sementara telepon rumah tak henti berdering. Namun SBY hanya duduk di kursi kerjanya, memandangi layar yang menampilkan bukti-bukti keterlibatan partainya. Sorot matanya kosong, seperti pria yang baru saja kehilangan separuh dunianya. Seorang staf senior melapor dengan suara bergetar, Pak, Istana sudah punya semua dokumen. Memo, rencana, bahkan rekaman suara. SBY menutup matanya pelan. Napasnya berat. Ia tahu bahwa skenario yang ia dan anaknya bangun selama berbulan-bulan kini runtuh seketika. Segala upaya yang mereka anggap strategi akhirnya terbongkar tanpa sisa, seolah ada tangan tak terlihat yang menyingkap semuanya dalam satu malam. Ketika seorang staf menunjukkan berkas yang berisi rencana, ganti wapres, tangan SBY gemetar. Ia tak menyangka bukti sedetail itu sampai ke meja presiden. Bagaimana ini bisa bocor? Tanyanya lirih. Tak ada yang berani menjawab. Semua hanya menunduk, takut membuka luka yang semakin dalam. SBY memijat pelipisnya, merasa seluruh dunia menghimpit dadanya. Di sisi lain ruangan, AHY mondar-mandir gelisah. Ia berkali-kali mencoba meyakinkan ayahnya bahwa ini adalah jebakan, rekayasa, atau sabotase dari kubu lain. Namun setiap kali ia bicara, SBY hanya menatapnya tanpa kata, seolah mempertanyakan semua keputusan yang membuat mereka terjerat ke titik ini. Yudhoyono, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Tanya SBY pelan. AHY terdiam seperti anak kecil yang tertangkap basah. SBY lalu memandangi foto-foto masa lalunya sebagai presiden, masa ketika negeri ini menghormatinya tanpa batas. Kini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa namanya dicemari oleh intrik politik anaknya sendiri. Saya mengira kita sedang menyusun strategi, bukan menyusun kehancuran keluarga, gumamnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Tiba-tiba telepon berdering. Ajudan memberitahu bahwa Presiden Prabowo ingin bertemu secara pribadi. SBY terdiam lama, menatap lantai. Ia tahu pertemuan ini bukan basa-basi politik. Ini adalah panggilan seorang presiden kepada mantan presiden yang anaknya kedapatan merusak stabilitas negara. Ajudan bertanya perlahan, Pak, apakah Bapak siap? SBY hanya mengangguk lemah. Ketika ia bersiap berangkat, SBY berhenti sejenak di depan AHY. Wajahnya berat, lebih berat dari hari manapun sebelumnya. Aku mengaku salah, katanya lirih. Salah mendidik, salah percaya, dan salah membiarkan ambisi berjalan tanpa batas. AHY terpaku, tak mampu merespons. Kata-kata itu menamparnya lebih keras daripada teriakan apapun. Perjalanan menuju istana terasa seperti perjalanan menuju ruang sidang takdir. Setiap lampu jalan yang dilewatinya membuat SBY semakin menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia biarkan terjadi. Di pikirannya, hanya ada satu bayangan, Prabowo sedang menunggu dengan bukti lengkap di tangan. Ketika akhirnya mobil berhenti di halaman istana, SBY menarik napas panjang. Ia tidak lagi datang sebagai mantan presiden yang disegani. Ia datang sebagai seorang ayah yang harus mempertanggungjawabkan tindakan anaknya. Betapapun pahitnya, dan ia tahu, setelah pintu itu terbuka, hidup politik keluarga Yudhoyono tidak akan pernah sama lagi. Pintu ruang pertemuan presiden terbuka perlahan saat SBY memasuki ruangan dengan langkah pelan namun berat. Cahaya lampu memantul di wajahnya yang tampak jauh lebih tua dari semalam.
Prabowo sudah duduk menunggu, tanpa didampingi siapapun. Tak ada ajudan, tak ada penasihat. Hanya dua tokoh besar negara itu, berhadapan tanpa perantara. Suasana hening, hampir seperti ruangan itu tahu bahwa apa yang terjadi di dalamnya akan mengubah arah politik bangsa. SBY menyapa dengan suara lirih, "Selamat pagi, Pak Presiden." Prabowo menatapnya dalam-dalam sebelum berkata, "Silakan duduk, Pak SBY." Tidak ada senyum, tidak ada sapaan hangat, hanya tatapan seorang pemimpin yang memikul kenyataan pahit bahwa orang yang pernah ia hormati kini terseret ke dalam pusaran skandal terbesar era pemerintahannya. Ketegangan langsung terasa ketika Prabowo meletakkan setumpuk berkas di tengah meja. "Saya kira Bapak sudah melihat bukti-buktinya," ucap Prabowo tenang, namun tajam seperti bilah. SBY tidak membantah. Ia hanya menunduk, menatap map merah itu dengan mata yang basah namun tetap berusaha tegar. "Saya tidak menyangka semuanya akan sejauh ini," jawabnya pelan. Prabowo menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Aku menghormati Bapak, tapi negara ini lebih besar dari siapapun. Termasuk keluarga saya, keluarga Bapak, atau siapapun yang pernah berkuasa." Kata-kata itu membuat SBY terdiam lama. Seolah ia akhirnya benar-benar merasakan beban kesalahan yang ditanggung putranya. Seolah ia melihat seluruh karir politiknya runtuh di depan mata. Setelah hening beberapa menit, SBY akhirnya berkata, "Saya akui, saya salah. Salah membiarkan ambisi mengaburkan pandangan. Salah tidak mengendalikan apa yang seharusnya saya hentikan sejak awal." Suaranya bergetar, "Dan saya salah, mendidik anak saya sampai ia terseret dalam rencana seperti ini." Prabowo menarik napas panjang, pengakuan itu lebih berat dari yang ia duga. Prabowo membuka salah satu dokumen, rekaman instruksi internal Demokrat untuk melemahkan posisi Gibran. Ia menatap SBY dan berkata, "Bapak tahu apa konsekuensinya?" SBY mengangguk perlahan. "Tahu, dan saya siap." Jawaban itu mengejutkan Prabowo sesaat. Ia melihat seorang mantan presiden yang akhirnya meletakkan ego dan memilih menghadapi kenyataan apa adanya. "Presiden Prabowo," ucap SBY lirih, "lakukan apa yang harus Anda lakukan. Saya tidak akan menghalangi. Jika anak saya harus dicopot, biarlah. Jika nama saya harus disebut, silakan. Yang penting negara tidak hancur oleh intrik kami." Prabowo memejamkan mata sejenak, keputusan itu bukan hanya bentuk penyesalan, tapi penyerahan total seorang ayah yang kehilangan kendali atas ambisi anaknya. Dalam suasana yang hampir tak bisa dijelaskan, Prabowo bangkit berdiri dan berkata, "Saya tidak mencari permusuhan, Pak SBY. Tapi keadilan harus berjalan." SBY pun berdiri, namun tubuhnya tampak lemah. Ketika hendak melangkah keluar, ia sempat memegang sisi meja untuk menjaga keseimbangan. "Saya mengerti," katanya, suaranya hampir hilang. Tepat ketika ia melangkah ke arah pintu, tubuh SBY tiba-tiba goyah. Prabowo yang melihatnya langsung bergerak cepat, namun terlambat, SBY jatuh tersungkur, pingsan tanpa sempat berkata apa-apa. Ajudan yang dipanggil terburu-buru masuk, membawa tandu dan memeriksa kondisinya. Ruangan yang tadinya dipenuhi ketegangan kini berubah menjadi ruang panik. Dan saat SBY dibawa keluar dengan napas yang tersengal lemah, Prabowo hanya berdiri terpaku. Ia sadar, badai yang melanda negeri ini bukan hanya soal politik, tapi juga soal manusia yang terhimpit oleh ambisi dan penyesalan. Hari itu, istana tidak hanya menjadi saksi pengkhianatan, tetapi juga kehancuran seorang tokoh yang pernah diagungkan bangsa. Dini hari itu Jakarta seperti menahan napas. Lampu-lampu istana masih menyala ketika sebagian besar rakyat tertidur, namun di dalamnya sebuah keputusan besar baru saja diambil. Prabowo menatap lembaran surat keputusan yang sudah ia tanda tangani, tinta masih basah, namun konsekuensinya sudah menggetarkan negara. AHY resmi dicopot secara tidak hormat. Alasan yang tertulis tegas, pembangkangan, pelanggaran garis komando, dan ancaman terhadap stabilitas nasional. Di ruang situasi, para menteri dan petinggi keamanan terdiam. Mereka tahu keputusan itu tidak mudah. Hubungan Prabowo dan AHY yang dulu hangat kini membeku oleh intrik, ambisi, dan tekanan politik yang semakin memanas. Gibran berdiri sedikit di belakang presiden, menyaksikan bagaimana badai politik itu akhirnya mencapai puncaknya. Beberapa jam sebelum keputusan diteken, Prabowo memanggil Gibran secara pribadi. Dalam ruangan sunyi itu, sang presiden berkata, negara tidak boleh ditarik oleh agenda pribadi. Kita harus bertindak sebelum semuanya pecah.
Gibran hanya mengangguk, memahami bahwa malam itu sejarah akan berubah selamanya. Ketika fajar mulai naik, Prabowo melangkah menuju podium di istana. Kamera sudah menunggu. Suasana hening, seolah seluruh Indonesia menunggu kata pertama yang keluar dari mulut presiden. Dengan sorot mata tegas dan suara yang nyaris tidak bergetar, ia berkata, negara tidak boleh dipermainkan intrik pribadi. Kalimat itu bergema, menghantam ruang publik seperti petir. Media sosial langsung meledak. Nama AHY masuk tren dalam hitungan menit. Para pendukungnya terbelah, sebagian marah, sebagian menyalahkan elit partai, sebagian lagi terkejut karena tak menyangka keretakan ini sudah sedalam itu. Namun kenyataannya jelas, keputusan sudah diambil, dan tak ada langkah mundur. Di rumahnya, AHY membaca keputusan itu. Dengan wajah menegang, ia tidak marah, setidaknya bukan marah yang terlihat. Ia lebih pada tercengang, tidak percaya bahwa permainan politik yang ia kira ia kendalikan justru menelannya dari belakang. Di luar rumahnya, awak media sudah berkerumun, menunggu reaksi. Tapi AHY memilih diam. Diam yang jauh lebih keras dari teriakan. Sementara itu, di kalangan partai, kepanikan mulai muncul. Elit Demokrat terpecah, ada yang menyalahkan AHY, ada yang menyalahkan Prabowo, ada yang diam-diam menghubungi Gibran untuk mencari posisi aman. Gelombang kekuatan berubah arah, dan semua orang mencoba menebak siapa yang akan tenggelam berikutnya. Gibran, meski tidak menunjukkan ekspresi, merasakan beban politik yang semakin berat. Banyak pihak menuding bahwa ia adalah salah satu alasan AHY tersingkir, bahwa kedekatannya dengan Prabowo membuatnya dianggap anak emas kekuasaan. Namun Gibran tahu, badai ini harus dilewati dengan kepala dingin. Ia memilih fokus bekerja, bukan terseret ke dalam drama yang sedang membara. Keputusan Prabowo itu bukan akhir. Justru itu adalah awal dari babak baru, babak yang lebih liar, lebih gelap, dan lebih sulit diprediksi. Para analis politik menyebutnya, titik balik kekuasaan. Para oposisi mencium peluang. Para pendukung pemerintah menahan napas, khawatir retakan ini merembet menjadi gempa besar. Dan di balik semua kekacauan itu, Prabowo berdiri kokoh. Ia tahu sejarah hanya memberi dua pilihan kepada para pemimpin, menjadi palu yang menempa, atau menjadi besi yang ditempa. Malam itu, lewat tinta keputusan pemecatan, ia memilih menjadi palu. Setelah keputusan pencopotan AHY diumumkan, atmosfer di Jakarta berubah seperti kota yang diselimuti badai tanpa angin. Sepintas tenang, namun setiap sudut menyimpan ketegangan yang siap meledak. Para analis di televisi bicara tergesa, para politisi saling menatap curiga, dan para rakyat hanya bisa bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik dinding kekuasaan. Di dalam istana, Prabowo duduk di ruang kerjanya sendirian. Lampu temaram menyinari wajahnya yang terlihat jauh lebih tua dari malam sebelumnya. Keputusan itu benar, ia yakin, tapi bukan tanpa luka. AHY bukan sosok asing. Ia pernah menjadi sahabat politik, pernah menjadi harapan generasi, dan pernah ia percaya sebagai calon masa depan bangsa. Namun pengkhianatan, bagaimanapun, tidak bisa ditoleransi. Di luar ruangan, langkah kaki Gibran terdengar pelan. Ia masuk setelah mendapat izin. Di hadapan Prabowo, ia tidak menyembunyikan kekhawatirannya. Pak, ini akan mengguncang banyak pihak. Saya khawatir permainan mereka belum selesai. Prabowo menatapnya lama, seperti menimbang sesuatu yang sangat berat. Justru karena itu kita harus berdiri tegak. Kalau kita mundur, kekacauan akan mengambil alih. Sementara itu, di kediamannya, AHY menolak semua permintaan wawancara. Namun di balik pintu tertutup, emosinya menghantam dirinya sendiri. Telepon-telepon dari loyalisnya berdatangan, ada yang ingin melawan, ada yang ingin menggerakkan massa, ada yang menyalahkan presiden. AHY hanya menunduk, menyadari satu hal pahit, ia kalah bukan karena kekurangan kekuatan, tetapi karena salah langkah pada waktu yang salah. Beberapa kilometer dari sana, elit politik lama mulai mengatur siasat baru. Mereka menilai pencopotan AHY sebagai tanda retaknya pilar kekuasaan. Sebagian mulai membangun wacana perlawanan. Sebagian lagi memanfaatkan situasi untuk memecah belah pemerintah. Ini saatnya menekan, ujar salah satu tokoh senior dalam pertemuan tertutup itu. Kita cari celah dari Gibran. Anak muda itu pasti jadi incaran. Di tengah kemelut itu, Gibran kembali ke ruangannya dengan perasaan yang tidak nyaman. Ia bisa merasakan mata publik menatapnya. Ada yang mendukung, tapi tak sedikit yang sinis.
Ada yang memuji ketegasannya bersama Prabowo, namun ada pula yang menuduhnya sebagai penyebab keretakan. Gibran menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. Ia tahu, badai ini baru permulaan. Menjelang tengah malam, intelijen negara mengirim laporan rahasia kepada Prabowo. Ada pergerakan mencurigakan di beberapa markas organisasi besar. Forum para senior dan purnawirawan mulai menyusun pertemuan darurat. Mereka mencoba memanfaatkan momentum, kata kepala intelijen. Prabowo hanya mengangguk. Wajahnya keras, tapi matanya menunjukkan bahwa ia sudah bersiap menghadapi pertarungan berikutnya. Keesokan paginya, istana dipenuhi wartawan yang mencoba menggali reaksi lanjutan. Namun baik Prabowo maupun Gibran memilih diam. Diam yang membuat semua orang semakin gelisah. Setiap tatapan mereka menunggu apa langkah selanjutnya, tetapi istana tetap hening seperti benteng besi yang menahan badai dari luar. Di balik semua itu, satu hal jelas, pencopotan AHY bukan sekadar keputusan politik. Itu adalah detonator yang memicu rangkaian kejadian berantai. Para elit mulai bergerak, rakyat mulai resah, dan musuh-musuh yang selama ini menunggu di kegelapan mulai keluar dari persembunyian. Semua menyiapkan posisi, sebab mereka tahu pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Dan di tengah pusaran itu, Gibran berdiri seperti titik pusat badai, tenang di luar, namun di dalamnya menyala api yang siap menjawab semua tantangan yang datang. Bab ini belum berakhir, justru inilah awal dari guncangan terbesar yang pernah terjadi di istana modern Indonesia. Pagi itu langit Jakarta tampak kelabu, seolah menandai hari yang akan penuh gejolak. Setelah pencopotan AHY, langkah-langkah politik yang sebelumnya pelan kini berubah agresif. Dan di sebuah gedung pertemuan yang dijaga ketat, para purnawirawan berkumpul dalam suasana yang tegang. Mereka duduk melingkar, wajah-wajah keras yang telah lama terbiasa memegang komando, tapi kali ini terselimuti ambisi dan kekesalan. Prabowo sudah terlalu jauh, ujar salah satu jenderal tua. Dan anak itu, Gibran, mulai kebablasan. Rapat itu berlangsung dengan nada panas. Mereka menganggap keputusan mencopot AHY sebagai penghinaan terhadap senioritas dan jaringan lama yang selama ini merasa punya pengaruh besar dalam menentukan arah bangsa. Beberapa bahkan sudah menyiapkan skenario tekanan politik untuk menjepit istana. Kita harus pukul balik sekarang, sebelum mereka semakin kuat, kata seorang tokoh yang paling vokal. Dan disinilah percikan pertama dari rencana besar itu lahir, wacana pemakzulan. Sementara itu, Gibran duduk di ruangannya sambil memandangi laporan intelijen terbaru. Lembar demi lembar berisi daftar nama, pertemuan diam-diam, dan manuver yang mulai tersusun rapi. Hatinya berdesir, ia tahu ancaman akan datang, tapi secepat ini. Gibran memijit pelipisnya, menyadari beban yang baru saja bertambah. Mereka benar-benar ingin cari celah, gumamnya pelan. Prabowo masuk beberapa menit kemudian. Tanpa formalitas, ia duduk dan langsung berbicara. Mereka mulai bergerak, katanya dengan suara datar namun tegas. Gibran mengangguk, tidak ada rasa takut, hanya kewaspadaan. Saya siap, Pak, kita hadapi dengan kepala tegak. Prabowo menatapnya lama, seolah menilai keteguhan tekad anak muda itu. Kamu harus lebih siap daripada siap, jawabnya. Karena mereka tidak akan menyerangmu secara terang-terangan. Mereka akan menyerang gambarmu, integritasmu, loyalitasmu pada negara. Di sisi lain kota, media sosial mendadak ramai oleh isu-isu liar. Ada yang menuduh pencopotan AHY sebagai langkah panik pemerintah. Ada yang menyebut Gibran sebagai boneka kekuasaan. Ada pula yang menggulirkan narasi bahwa para purnawirawan sedang menyelamatkan Republik. Informasi simpang siur menyebar seperti wabah, dan publik terbelah antara percaya dan bingung. Situasinya mengingatkan pada masa-masa paling genting dalam sejarah Republik ini. Saat itu juga, seorang ajudan masuk membawa kabar baru kepada Gibran. Ada tokoh senior yang menyebutkan bahwa Anda harus mundur demi menenangkan keadaan, lapornya. Gibran terdiam, menahan senyum tipis yang justru menunjukkan ketegasan. Mundur, ulangnya pelan. Justru karena saya tidak mundur, negara ini tidak digulingkan intrik. Sementara itu, rapat para purnawirawan berlanjut hingga siang. Mereka menyusun skema tekanan, konferensi pers berskala nasional, surat terbuka, hingga lobi ke anggota parlemen tertentu. Semua diarahkan untuk satu tujuan, menyudutkan Prabowo dan menjadikan Gibran sebagai titik lemah. Mereka percaya, jika Gibran jatuh, kekuatan Prabowo akan terbelah dan mudah dihantam. Di istana, Prabowo memanggil rapat terbatas.
Para menteri duduk dengan wajah tegang, menyadari betapa seriusnya situasi. Prabowo berbicara lantang, nyaris seperti komandan perang. Kita tidak gentar, kita tidak tunduk pada tekanan apapun. Negara ini harus aman, dan tidak akan saya biarkan destabilisasi terjadi. Kata-katanya menggema, menguatkan semua yang hadir. Namun badai yang sesungguhnya belum datang. Sebab pada malam harinya, sebuah video dari pertemuan purnawirawan bocor ke publik, berisi ucapan salah satu tokoh senior yang mengatakan bahwa Gibran tidak pantas berada di puncak kekuasaan. Video itu viral dalam hitungan menit, menyulut perdebatan sengit di dunia maya. Nama Gibran kembali jadi sorotan besar, dan tekanan politik berlipat dua. Gibran menonton video itu dengan wajah tenang. Tidak marah, tidak gentar. Justru ada api baru yang menyala di matanya. Kalau mereka pikir saya akan jatuh hanya karena kata-kata, ucap Gibran pelan, maka mereka belum tahu siapa yang sebenarnya sedang mereka hadapi. Dan malam itu, ia bangkit dari kursinya, siap menghadapi babak yang lebih gelap, lebih keras, dan lebih menentukan dari apapun sebelumnya.